Jadi surga ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga ini ngomongnya begini loh, nanya sama Allah surga ya. Ya Robi, duh pangeran kaulah, lima khalaqtani, atas apa engkau ciptakan kaulah itu untuk apa? Jadi surga nikah para rawuh ya. Untuk apa kau ciptakan aku, kata surganya. Qala ngucap atau qala ngandika sapa Gusti Allah, likuli sakhiyin iku kadue saban-saban wong kang loman, wattaqi lan wong kang takwa, wong kang wedi ing Gusti Allah. Qalat ngucap sapa surga, raditu ridho sapa kaula, raditu ridho sapa kaula. Begini maksudnya para rawuh nggih. Ketika surga itu diciptakan oleh Allah, surga itu nanya, ya Allah, kau ciptakan aku itu untuk apa, gitu kan, kayak gitu. Jadi lima khalaqtani, karena opo panjenengan nyiptakan kaulah. Jadi Allah menjawab, likuli sakhin, saya menciptakan engkau itu wahai surga adalah untuk orang-orang yang mau berhati baik. Untuk orang-orang yang loman itu bahasa Indonesia apa ya? Berehan kalau orang sudah bilang. Nah, suka menolong orang, suka membantu orang. Ya, seperti itu ya. Suka membantu orang, dah gitu aja yang loman. Ada orang butuh bantuan, kita bantu. Ada orang butuh pertolongan, kita tolong. Ya. Dan menolong ini tidak bisa dimaknain secara ini saja, fisik saja, ya, secara materi saja. Bahkan menolong orang itu adalah kita membesarkan hatinya juga ketika ada orang yang terpuruk, termasuk juga menolong orang. Itu. Nah, surga ini diciptakan untuk orang-orang yang baik, yang mau menolong orang. Ya. Kalau dia ucapannya selalu dinantikan oleh orang, karena ketika dia ngomong, ketika dia berucap, maka bikin hati tenang, bikin hati damai. Bisa jadi. Ya. Jadi likuli sakhiyin dan wataki, dan orang-orang yang takwa. Simpelnya takwa itu adalah mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Artinya tidak mengerjakan larangan Allah. Apa-apa yang dilarang oleh Allah kita tidak mengerjakan, tapi kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Wataki, orang-orang yang takwa itu tempatnya di surga. Oh gitu nih ya para rawuh pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada cerita yang sekali lagi saya sampaikan, ini bukan pilihan, tapi ini wasiat yang harus bisa kita laksanakan. Wasiat Kanjeng Nabi pada Sayyidina Ali yang esensinya kepada kita, terus kita harus bisa melaksanakannya. Ya kalau kamu mau pengen di surga harus begini, harus berbaik, harus punya hati yang baik, ya, harus punya jiwa yang pengasih, mau menolong orang, dan harus menjadi orang yang takwa, mau melaksanakan perintah Allah dan mau menjauhi larangan Allah. Tapi ketika waqalat setelah mendengar jawaban seperti itu, maka surga itu mengatakan raditu, saya ridho, dimasuki oleh orang-orang yang berbaik hati, oleh orang-orang yang takwa. Waqalatin naru, lan ngucap opo annaru neraka, ya Robi, duh pangeran kaula, lima khalaqtani, lima karena punopo khalaqtani ndatusaken sapa panjenengan Tuhan maring kaula. Nah, neraka juga nanya pula nih. Neraka nanya, ya Allah, kau ciptakan aku untuk apa gitu? Lima khalaqtani, karena apa kau ciptakan aku? Qala ngandika sapa Allah, likuli bakhirin, kadue saban-saban wong kang medit, wa mutakabirin, lan wong kang sombong. Qalat ngucap sapa neraka, ana utawi kaula lahuma iku tetep kadue loro, kadue miki wong loro ke mau. Jadi neraka itu juga nanya sama Allah, ya Allah, kau ciptakan aku ini untuk siapa, untuk apa? Dijawab sama Allah, kau saya ciptakan adalah untuk orang-orang yang bakhil, orang-orang yang medit, kikir, nggak mau bantu orang, nggak mau nolong orang. Tempatnya di neraka. Ya Allah, ya Rob, misalnya begini nih, ada orang butuh bantuan, mas, tolong mas, saya ini uangnya hilang mas,
ongkos buat pulang hilang. Sekarang saya nggak punya ongkos buat pulang. Saya minta bantuannya mas sama sampean. Ya, ya kalau ada orang aku seperti itu benar-benar dia orang mau mudik uangnya hilang gitu ya, ya kita bantu. Tapi syaitan di situ bakal mengganggu tuh. Syaitan bakal ngomong, lah nggak usah dikasih itu modus. Wah sekarang gangguannya seperti itu mas. Modus itu nggak usah dibantu. Jangan ya. Tadi kita harus berpikir baik pada orang lain. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Ya. Kalau kita nggak bisa bantu, misalnya ada orang seperti itu, kita ngomong, aduh, saya nggak bisa bantu mas. Ya, paling saya hanya bisa nunjukin tuh kantor polisi di sebelah sana. Sampai minta bantuan aja sama Pak Polisi, minta direkomendasi sampai pulang ke kampung. Saya yakin kalau sampai benar-benar kehilangan, kecopetan, pasti polisi mau bantu. Ya paling tidak seperti itu, ngasih tahu ya. Jangan mentang-mentang, tapi wah saya nggak punya duit dah, saya nggak mau. Padahal duitnya ada kalau mau bantu misalnya. Ya, awas nih. Jadi neraka ketika diciptakan oleh Allah, neraka itu nanya, ya Allah, lima khalaqtani, karena apa sampai nyiptakan kau lah? Dijawab sama Allah, saya ciptakan kau adalah untuk tempatnya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang medit. Dan untuk orang-orang yang mutakabirin, orang-orang yang sombong. Sombong mas, orang sombong itu tempatnya di neraka. Ya orang sombong banyak lah, orang sombong lah, sombongnya sombong. Nah, ketemu sama kawan, nggak mau nyapa duluan, nggak mau ngucap salam duluan. Kayaknya harus didahuluin dulu oleh orang. Terus kalau orangnya nggak mau nyapa, dia juga nggak mau lihat, mukanya dibuang. Wah, muka kok dibuang? Ya nggak ada yang jualannya, kok buang-buang muka. Jangan ya. Nah, jadi surga diciptakan itu untuk orang-orang yang baik hati, untuk orang-orang yang takwa. Ya. Kalau neraka diciptakan untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang mutakabur, orang-orang yang sombong. Wa mutakabirin qalat annaru lahuma ya. Selanjutnya ya Ali, hai Ali. Man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu wa man ata'a hawahu kanat jahannamu maswahu. Nah, selanjutnya nih ya. Man utawi sapa wonge iku khalafa iku nulayani hawahu ing hawane si man mau kanat mangka ana opo al jannatu surga iku mawahu panggonane wong kang nyulayani tadi apa ya, ulangi ya. Man khalafa, man utawi sapa wonge iku khalafa nulayani sapa man hawahu ing hawane si man hawa nafsune kanat mangka ana apa al jannatu surga makwahu iku dadi panggonane siman. Waman lan utawi sapa wonge iku atoha taat atau miturut sapa man hawa ing hawane man kanat mangka ana apa jahannamu neraka jahanam maswahu ing nggon balike si man mau. Ya jadi begini. Para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya yang menuruti hawa nafsunya, atau siapa orangnya yang tidak menuruti hawa nafsunya? Misalnya nafsunya ada nafsu di hatinya nih, wah ini lagi puasa kayak gini nih ya, ini panas kayak gini, waduh pengennya minum, pengennya makan gitu kan, nafsunya pengen minum, pengen makan, terus aduh ini bagaimana ya? Nah, ini kalau makan minum enak nih, suasana seperti ini panas terik kayak gini, kalau makan minum enak. Itu nafsunya begitu loh ngomong gitu ya, tapi hatinya dia menolak. Oh jangan, saya ini sedang berpuasa, masa makan minum di siang hari. Ada lagi misalnya nih, ini saya harus jadi nggak ini gitu ya, saya lagi nggak punya duit nih, ada uang beledak, ada uang tak bertuan, nampak ada uang tak bertuan ini ya misalnya. Diambil tidak ya, diambil tidak ini ya. Nah, di hatinya itu dia ngomong, diambil tidak nih, diambil tidak. Padahal kalau dia ngambil juga ada kesempatan karena nggak ada orang yang melihat misalnya.
Tapi dia tahu Allah Maha melihat. Terus dia nggak jadi ngambilnya. Terus ada lagi contoh yang lainnya. Hawa nafsunya misalnya, oh ini saya ini orang sabit enggak ini ya, orang disabit nggak? Padahal ini orang ini bikin kesel, ini sabit enggak gitu ya. Janganlah, jangan sabit. Nanti kalau sabit begini-begini, terus enggak jadi dia enggak ngikuti hawa nafsunya ya. Dia enggak mengikuti hawa nafsunya. Siapa orangnya yang tidak mengikuti hawa nafsunya, maka tempatnya di surga. Man kholafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu wa man atwa hawahu kanatil jahannam. Tetapi sebaliknya, orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, tadi ada uang, nampak ada uang tak bertuan misalnya, terus tengok tidak ada orang, langsung main ambil saja, hawa nafsunya diikuti ya. Atau dia misalnya pengen, sedang enaknya berpuasa, puasanya batalin, itu yang ikuti hawa nafsunya. Wah ini panas terik kayak gini, kalau minum es teh manis sama makan lengko enak nih, terus ngerokok, wah waduh luar biasa. Nah, maka orang yang mengikuti hawa nafsunya tempatnya di neraka. Ayo para rawuh, para pemirsa yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sekali lagi saya sampaikan, ini bukan pilihan ya, tapi ini wasiat kanjeng Nabi yang disampaikan kepada Sayyidina Ali, yang esensinya juga untuk kita semua sebagai umatnya. Kita harus bisa melakukan ini. Jangan sampai kita udah tahu ilmunya, kita nggak melaksanakannya, ruginya double, ruginya berlipat-lipat. Tahu tapi kita melaksanakan tahu kesalahan, tapi kita itu mau melakukan kesalahannya, itu ruginya berlipat-lipat. Oke, para rawuh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita minta ampun sama Allah, kita minta dijaga pada Allah dari perbuatan-perbuatan yang ingkar, perbuatan yang mungkar. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dikehendaki kebaikan. Ya. So begini, para rawuh pemirsa, maaf kalau nggak salah begini. Wa ma asobaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asobaka min sayatin fa min nafsik. Jadi sesungguhnya Allah itu menghendaki kebaikan atas diri kita ya. Kalau kita melakukan keburukan, itu asli dari diri kita sendiri yang mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu tadi, siapa orangnya yang melawan hawa nafsunya dan tidak jadi melakukannya, maka dia akan ditempatkan di surga. Tapi siapa orangnya yang mengikuti hawa nafsunya, dia akan ditempatkan di neraka. Ya Ali, hai Ali, ittaqi wedya sapa sira da'watas sahiyi ing pendongane wong kang loman. Fa innahu mangka setune wong kang loman mata asura sumangsane. Sapa wong kang loman akhoda mangka ngalap sapa Allahu Gusti Allah biyadi kelawan tangane Gusti Allah. Maksudnya begini saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya. Katakan Nabi pada Sayyidina Ali nih, takutlah kamu ya, takutlah kamu kepada doanya orang yang loman, orang yang baik hati. Iya, karena orang yang baik hati itu insya Allah ya, fa'inahu mata asuro, maka Allah akan maksudnya cepat mengijabah doanya ya. Jadi hati-hati itu, jangan suka mencelakai atau jangan suka kita bikin orang yang ya, jangan suka mencelakai orang lah gitu ya. Siapa nanti doanya, siapa tahu orang yang kita celakai, orang yang kita hina, orang yang kita itu adalah orang-orang yang loman, kita nggak tahu. Selanjutnya ya Ali, hai Ali, man at'ama, man utawi sapa wong iku at'ama aweh mangan sapa man, sapa wong musliman ing wong Islam bitayyibi nafsin kelawan baguse ati, kataballahu mangka nyatet sapa Allah Gusti Allah karena wong mau alfa alfi hasanatin ing 1000 kebagusan. Wa maha lan begini, wahai Ali,
siapa orangnya yang memberi makan kepada orang Islam bi thayyibin nafsin, dengan hati yang bersih tanpa pamrih. Terlebih-lebih sekarang kita memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa. Maka kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, maka Allah mencatat kepada orang yang memberikan makan dengan hati yang bersih alfa alfi hasanatin, beribu-ribu kebaikan. Satu kali kita ngasih makan, Allah mencatatnya kita melakukan beribu-ribu kebaikan. Ayo kita berpikir lagi, ya. Jangan medit, ya, jangan pelit. Kalau kita jangan pelit. Syukur-syukur kita berbagi takjil setiap hari, nggak apa-apa ya, pada 100 orang kayak. Atau kita memberikan yuk mengadakan acara buka bersama, ya, nggak apa-apa. Dengan hati yang bersih tentunya, dengan hati yang hanya berharap akan keridhaan Allah. Nah, di sini katakan Nabi pada Sayyidina Ali bahwa siapa orangnya yang memberikan makan kepada orang yang muslim, orang yang Islam, bi thayyibin nafsin, kelawan bagus hati, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, siapa orang yang memberikan makan pada orang yang Islam, pada orang yang muslim, ya, dengan hati yang bersih, tanpa pamrih, tanpa adanya pengen di alam, pengen dipuji, maka Allah mencatatnya beribu-ribu kebaikan atas orang itu sendiri. Ya, para rawuh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ayo kita bareng-bareng berpikir, apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan seperti ini atau tidak? Ayo kita mulai praktekkan mulai sekarang. Ya. Iya. Bila perlu saudara-saudara kita yuk panggil, paman, bibi, uwa, atau teman-teman semua, yuk bukber di rumah saya. Itu kita buka puasa bareng di rumah saya, ya. Atau ada orang, ya maaf, ada orang peminta-minta misalnya datang minta makan, kasih, ya, jangan sampai tidak dikasih. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka Allah akan mencatatnya alfa alfi hasanatin, akan mencatatnya beribu-ribu. Satu kali kita melakukan itu, tapi Allah mencatatnya beribu-ribu kebaikan. Seperti itu, oke, para rawuh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa mahanhu alfa alfi dan setelah mencatat beribu-ribu kebaikan, itu ya, setelah Allah mencatat beribu-ribu kebaikan, wa mahanhu alfa alfi sayyiatin, dan Allah akan menghapus beribu-ribu keburukan. Ya, para rawuh, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, kita memberi makan kepada orang muslim dengan hati yang baik, maka Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikan dan menghapus beribu-ribu kesalahan, keburukan. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan Allah akan mengangkat beribu-ribu derajat orang yang kasih makan kepada orang yang muslim itu tadi. 3 keuntungan ini luar biasa loh. Ngasih makannya 1 kali, tapi pahalanya gedenya luar biasa. Maka harus kita cintai nih akhlak seperti ini, ya. Wahai saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para rawuh, yuk, setelah kita mengetahui seperti ini, apa kita akan menyanyiakannya begitu saja? Ya. Mulai sekarang nih. Wahai uwa, paman, bibi, ayo adik, kakak, sini mulai besok bukber di rumah saya, makan buka bareng, ya. Aduh, luar biasa, Masya Allah. 1 kali kita memberikan makan pada mereka, Allah akan memberikan beribu-ribu kebaikan, mencatatnya sebagai beribu-ribu amal kebaikan, dan akan menghapus beribu-ribu keburukan, dan akan mengangkat beribu-ribu derajat kemuliaan, gitu kan. Enak, Mas, ya. Yuk, yang kemarin-kemarin masih kikil, masih bakhil, masih medit, yuk rubah pola seperti itu.
Yang medit dirubah supaya tidak medit. Selanjutnya, ya Ali, hai Ali, hubba li akhika. Hubba demena sapa sira li akhika maring sedulur sira, kama tuhibbu kaya oli demen sapa sira li nafsika maring awak dheweke sira. Oh, ini perintahnya lagi nih, wasiat lagi nih. Ya. Hubba li akhika. Maka kamu harus mencintai saudara. Baik saudara yang saudara tua ataupun saudara muda. Kama tuhibbul nafsika, kayak kamu mencintai, menyukai dirimu sendiri, menyayangi dirimu sendiri. Ini fenomena atau apa ya namanya, misalnya seperti ini. Kalau sama orang lain dia bisa bersopan santun misalnya, pas sama saudaranya sendiri, sama kakaknya sendiri, sama uangnya sendiri, pamannya sendiri, adiknya sendiri, dia ngomongnya nggak bersopan santun. Ini kadang-kadang terjadi seperti ini ya, para rawuh pemirsa. Iya, kalau sama orang lain ya bahasanya menggunakan bahasa yang baik, tapi ketika ngomong sama saudaranya sendiri malah justru sebaliknya, bahasa yang digunakan bahasa yang kotor. Naudzubillah min dzalik. Jangan ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Gitu. Jadi hubba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Kita harus mencintai saudara kita itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, begitu. Ya Ali, hai Ali, utlubil khairat. Utlub nyupriya sapa sira al khaira ing kebagusan, ingda sobahi nalikane bagus, inda sobahil wujuhi gitu, nalikane bagus piro-piro rai. Wa akrim lan muliakan sapa sira ad-dhaifa ing doeb itu tamu. Fa inahu mangka setuhune doeb ida nazala tatkalane manggon bi kaumin kelawan kaum, nazala mangka manggon ma'ahu ing dalam sumber tane tamu opo rizkuhu rezekine tamu. Wa idar tahala lantat kalane berangkat sopo tamu, irtahala mangka berangkat atau budal, maka budal bidunubihi, maka budal sopo tamu bidunubihi kelawan gawa piro-piro dosane ahli mangzili, ahline umah. Ya, jadi begini para rawuh, oke. Bismillah, mudah-mudahan seperti ini. Ya Ali, hai Ali, utlubil khairah, berbuatlah kebaikan. Berbuatlah kebaikan ingda sobahil wujuhi nalikane ning bagusnya piro-piro rai. Maksudnya begini, maksudnya nih ya. Berbuatlah kebaikan, kita itu mukanya itu harus enak dilihat oleh orang lain. Gitu. Jadi muka kita itu kalau dilihat oleh orang lain itu sejuk, enak. Jangan punya muka ditekuk aja. Orang lain itu ngelihatnya sungkan gitu loh. Itu muka kok nggak enak dilihat amat kayak. Jadi maksudnya adalah kita harus selalu punya muka itu berseri-seri supaya enak dilihat oleh orang. Jadi orang melihat kita itu senang, bukan malah sebaliknya. Nah, itu maksudnya begitu ya. Utlubil khaira inda sabahil wujuh. Jadi kalau kita jalan kemanapun itu orang akan senang melihat kita. Wajahnya sejuk, enak dilihat. Wajahnya itu enggak selalu ditekuk murung kayak yang somse kayak gitu. Nah, kita jalan berpapasan dengan teman, buru-buru kita mau ngasih salam duluan, bahkan teman ngasih salam kita nggak jawab, somse mukanya somse kayak gitu ya,
seolah-olah kita yang paling hebat, terus orang lain nggak dilihat. Naik motor berpapasan padahal udah jelas-jelas rumahnya beriringan bersebelahan, tapi naik motor gitu, nggak mau nyapa, disapa nggak mau balas. Jangan begitu. Yang dimaksud itu adalah utlubil khaira inda sobahil wujuh, adalah kita mukanya harus enak dilihat. Oh iya, jangan orang itu ngeliat mukanya itu benci karena mukanya emang kita begitu, jangan sampai. Kalau bisa tadi, orang harus menyukai kita, harus bisa melihat ketika melihat wajah kita itu orang lain senang gitu, sejuk hatinya. Maksudnya begitu. Wa akrim doifah, ya, terus kita itu disuruh memuliakan tamu. Ada tamu harus kita muliakan. Kita punya makanan, keluarin semua, suguhin semua ke tamu. Nggak punyanya pun misalnya ya air putih kita suguhin, yang penting kita muliakan itu tamu. Kenapa harus memuliakan tamu? Sebab fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'hu rizqu. Tekane tamu iku, datangnya tamu itu berikut membawa rezekinya kita yang punya rumah. Jadi jangan takut kalau kita kedatangan tamu terus nanti tamu itu bikin repot kepada kita gara-gara kita nyuguhin ini itu. Wah, jangan sampai berpikir seperti itu. Karena ketika ada tamu datang ke rumah kita, datangnya tamu itu persis seiring datangnya rezeki. Nah, gitu ya. Oh iya, jangan obel-obel, jangan eman-eman. Jadi kalau ada tamu kita muliakan, suguhin kita apa yang kita punya suguhin semua sama tamu. Nah, iya. Misalnya sampai seperti ini, ada cerita nih ya. Saking pengen memuliakan tamu. Ada tamu datang nih misalnya. Nah, setelah itu, aduh, ini suaminya ngomong sama istrinya, Bu, ada tamu, kita kebetulan nggak punya apa-apa ya, kita pengen memuliakan tamu. Kita cuma punya ini doang nih, alat satu-satunya bedog, kalau kata orang Sunda itu bedog. Akhirnya saking pengen memuliakan tamu itu, bedog itu dijual jadi duit, pakai beli beras dan lawuhnya, dah dia bener-bener masak itu, setelah jadi beras ada lawuhnya. Ya, ini cerita lucu nih, dulu kita pernah ngaji. Para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya adalah ketika kita itu diperintahkan wasiat Kanjeng Nabi pada Sayyidina Ali itu, yang esensinya adalah untuk kita sebagai umatnya, kita harus bermuka yang cerah, bermuka yang enak dilihat oleh orang lain. Terus wa akrim daifa, kita harus bisa memuliakan tamu. Sebab seiring datangnya tamu, seiring pula datangnya rezeki kita, sahibul bait yang punya rumah. Jangan takut kita menjadi miskin hanya karena kita melakukan atau memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu, apa yang kita punya suguhin semua aja, ya. Nggak punya apa-apa, ya air putih kita suguhin. Nah, karena tamu itu datang membawa rezeki. Fa innahu idza nazala biqaumin nazala maurizquhu wa idza tahala irtahala bidunubi ahlil mangsidi. Dan ketika tamu itu pulang, ya, maka kepulangannya itu adalah membawa atau dosa kita sebagai yang punya rumah. Dosa kita itu berkurang oleh tamu itu tadi. Ketika tamu itu pulang, ya, maka dosa kita itu ada yang hilang. Itu ya dibawa dah sama tamu itu, ada seiring tamu itu pulang, seiring itu pula dosa kita berkurang. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan ketika ada tamu datang. Ketika ada tamu datang, kita harus bisa memuliakan tamu itu. Ya. Jangan, karena seiring datangnya tamu, seiring datangnya rezeki. Ketika tamu itu pulang, maka dosa kita itu berkurang. Para rawuh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayulqiha fil bahri, fayulqiha maka nguncalaken opo tamu ing piro-piro dosa fil bahri ing dalam segara. Artinya kepulangannya tamu itu, maka tamu itu sama artinya kayak membuang dosa kita itu ke laut.
Kan enak ya para rawuh. Jadi kalau kita memuliakan tamu, jangan pernah sungkan. Jangan merasa kalau ada tamu terus bakal menghabiskan harta kita. Kita harus berpikir kalau ada tamu, kita harus bersyukur ketika rumah kita kedatangan tamu, maka itu artinya kita akan kedatangan rezeki pula. Pulangnya tamu, maka dosa kita berkurang karena tamu membuang dosa kita ke laut gitu ya, maksudnya seperti itu. Para rawuh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kurang lebihnya saya minta maaf bila mana ada penjelasan atau ada keterangan yang kurang bisa dipahami, karena itulah saya manusia yang banyak kekurangan di sana sini. Akhirnya saya cukupkan sampai di sini dulu sebelum kita melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalian diakhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Barakallahu.